Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Mustafa. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi vektor, kayak gitu. Operasi vektor, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Sekarang kita akan membahas mengenai proyeksi vektor ortogonal. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil pada bagian sebelumnya. Ini adalah hasil dari mencari sudutnya, dan juga ini adalah vektor satuannya. Jadi vektor satuan adalah vektornya dibagi dengan panjang vektor itu sendiri, itu vektor satuannya. Kayak begini. Nah, kita akan mulai proyeksi vektor ortogonal. Kita mempunyai sebuah vektor A di sini. Panjangnya adalah A. Dan juga kita punya vektor B di sini. Ini panjangnya adalah B. Vektor B panjangnya B. Begitu. Ini akan kita bagi dua. Kita akan mengerjakan dua kasus sekaligus. Ini vektor B. Ini vektor A, panjangnya A. Ini vektor B, panjangnya B. Seperti itu. Ini salah. Ini akan kita bagi dua. Nah, kalau misal di kasus ini, kita namakan saja misalnya ini proyeksinya adalah proyeksi A ke B. Sedangkan di sini adalah proyeksi dari B ke A. Seperti ini. Jadi gimana sih proyeksi itu? Jadi misalnya panjang A, vektor A, itu karena dari A ke B, itu kita arahkan ke B. Seperti kita putar. Gitu. Jadi kan dia punya sudut theta, kita putar. Nah, ini adalah panjangnya. Nah, ini hasilannya akan seperti ini nanti dia ketika diputar. Ini harus kita buat tegak lurus. Kayak gitu. Ini akan kita namakan hasilnya adalah vektor C dengan panjangnya adalah C. Seperti ini. Di sini juga sama, vektor B ke A, berarti kita dari B kita putar ke A. Nanti dia akan ke sini. Ini siku-siku juga. Nah, panjangnya di sini ini adalah vektor C dengan panjangnya C. Ini adalah ada sudut tetanya juga. Kayak gitu. Nah, jadi jika kita gambar akan ada segitiga baru nih kan. Kita akan gambar itu jadinya dia akan kayak gini. Nah, ini adalah tetanya. Ini panjang A dan ini adalah panjang C. Dan di sini kalau kita gambar, ini kita yang ini nggak usah, kita buat kayak gitu aja. Bentukannya nggak usah diputar-putar. Nah, ini adalah panjang A. Nah, ini adalah bagian C. Dan ini adalah bagian B-nya. Di sini adalah tetanya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menulis bahwa panjang C ketika kita bagi dengan panjang A, samping dibagi miring itu adalah cos theta di trigonometri. Di sini juga sama, panjang C kita bagi dengan panjang B, hasilnya adalah cos theta. Sehingga cos theta di sini jika kita cos theta ketika kita kalikan dengan panjang A itu akan sama dengan panjang C ketika ini kita pindah ruaskan. Di sini juga sama, panjang C adalah cos theta yang kita kalikan dengan panjang B-nya. Seperti ini. Nah, sebelumnya pada bagian hasil dari sudut, mencari sudut, kita mengetahui bahwa seperti ini, A kali B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Jadi jika kita tulis ulang, vektor A ketika kita kalikan dengan vektor B akan menjadi panjang A dikalikan dengan panjang B dikalikan cos theta. Di sini juga sama, panjang vektor A, vektor B, panjang A kita kalikan dengan panjang B kalikan dengan cos theta. Seperti ini. Nah, karena kita punya cos A, cos theta dikalikan A sama dengan C, maka ini dapat kita rubah. Di sini dapat kita rubah. Sehingga A dikalikan B itu akan sama dengan panjang B yang dikalikan dengan panjang C. Seperti ini. Sehingga untuk mencari panjang C, itu adalah kita hanya perlu mengalihkan vektor A dikali dengan vektor B dan dibagi dengan panjang B-nya itu sendiri. Nah, pada bagian di sini, maka di sini dapat kita rubah panjang A vektor A kali vektor B. Karena cos theta panjang B dikalikan panjang B adalah C, maka panjang A dikalikan panjang C. Maka untuk mencari panjang C-nya,
adalah, nah ini saya ganti aja. Nah, maka panjang C adalah vektor A kali vektor B, tetapi dia dibagi panjang A-nya. Nah, karena di sini kan dia kasusnya berbeda. Kalau di sini kan dia tadi dari A ke B, sedangkan di sini kan dia dari B ke A, seperti itu. Nah, di sini adalah namanya itu proyeksi panjang ortogonal atau proyeksi panjang. Seperti itu aja. Nah, di sini adalah proyeksi panjang. Seperti ini. Nah, karena ini dia tadi C, dia juga mempunyai vektor. Nah, ini C mempunyai vektor, maka kita juga harus mencari vektornya. Seperti itu. Nah, dari bermodal di sini, kita mengetahui bahwa vektor satuan itu adalah panjangnya vektor, lambangnya misal ini, nah, seperti ini, adalah vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya, seperti ini. Ini adalah vektor satuan. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, untuk yang dari A ke B, vektor C ini kan arahnya sama seperti vektor B. Dan yang di kasus B ke A, vektornya C itu arahnya sama seperti vektor A. Seperti itu. Nah, sehingga di sini, oke, kan kita buat garis lebih panjang. Nah, sehingga di sini untuk yang dari B ke A, maka arahnya yang C, vektor satuan C itu akan sama dengan vektor satuan yang B-nya. Dan yang di sini vektor satuan C akan sama dengan vektor satuan A. Kayak gini. Sehingga di sini jadinya vektor satuan B adalah vektor B kita bagi dengan panjang B. Seperti ini. Dan vektor A adalah vektor satuan A adalah vektor A dibagi dengan panjangnya A. Seperti ini. Nah, dari bagian sini itu kita bisa mendapatkan bahwa untuk mencari vektor C, caranya adalah panjang C kita kalikan dengan vektor C. Sedangkan di sini untuk mencari panjang C adalah dengan cara panjang C. Salah ya. Ini adalah vektor C, panjang C-nya kita kalikan dengan vektor C-nya. Nah, tetapi karena tadi di sini dia sama seperti yang di B dan ini sama seperti yang di A, maka kita rubah dia menjadi panjang C kita kalikan dengan vektor satuan B, dan ini kita vektor panjang C kita kalikan dengan vektor satuan A-nya. Nah, pada bagian yang dari A ke B, kita tadi tahu bahwa panjang C itu adalah vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang B. Nah, sehingga kita tambahkan di sini B satuannya adalah vektor B dibagi dengan panjang B-nya. Seperti itu. Dan di sini untuk bagian yang dari B ke A adalah A vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang A dan dikali juga dengan vektor satuannya yaitu A di sini. Nih, A satuan kita ganti dengan menjadi A vektor A dibagi dengan panjang A. Seperti ini. Sehingga di sini dapat menjadi vektor satuan vektor C yang dari A ke B adalah vektor A kali vektor B kita bagikan dengan panjang B yang dikuadratkan dan setelah itu dikalikan dengan B. Dan di sini yang di C yang dari B ke A itu akan menjadi vektor A kali vektor B dibagi dengan B kuadrat dikalikan dengan vektor A. Nah, sebelumnya di bagian sebelumnya ketika vektor A didotkan dengan vektor B, hasilnya adalah skalar. Panjang ini kan juga skalar. Jadi skalar bagi skalar adalah skalar, dan ketika kita dotkan dengan vektor, maka hasilnya akan menjadi vektor. Seperti itu. Maka nanti ini hasilnya, kedua hasil di sini itu adalah vektor. Karena di sini kan kita ditanyanya adalah vektor C. Seperti itu.
Nah, oke, kita akan mencoba mencontohkan satu soal. Oke, saya punya soal seperti ini. Mana ya? Nah, semisal kita punya vektor A, vektor A itu bentukannya adalah PI ditambah dengan 2J dan ditambah dengan 4K. Nah, lalu vektor B-nya ini adalah 2I ditambah 4J ditambah dengan K. Seperti ini. Nah, proyeksi vektor A pada vektor B, jadi proyeksi panjang vektor dari A ke B, atau panjang proyeksi panjang sama aja, dari A ke B itu nilainya adalah 4. Seperti itu. Nah, kita disuruh mencari berapa sih nilai P-nya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus panjang dari A ke B, yaitu bagian di sini. C di sini. Nah, di sini kita tahu bahwa dari A ke B tadi itu adalah C. Tadi rumusnya adalah C sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, karena dia dari A ke B, maka kita akan membaginya dengan panjang B seperti ini. Nah, nilai 4 ini adalah panjangnya si C tersebut. Sehingga jika kita substitusikan, maka akan menjadi 4 dikalikan dengan P I tambah 2J tambah 4K. Kita dotkan dengan 2I ditambah PJ ditambahkan dengan K. Seperti itu. Ini saya kurang. Nah, lalu akan kita bagi dengan panjang B. Panjang B itu adalah akar dari si B-nya di sini. Maka akar dari 2 kuadrat P kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Seperti itu. Maka di sini dapat kita cari P sama dengan, ini karena perkalian dot, maka I harus ketemu dengan I, J ketemu J, dan K harus ketemu dengan K. Seperti itu. Maka di sini akan saya ganti warna. Maka di sini akan menjadi 4 sama dengan P dikalikan 2, maka akan menjadi 2P. Positif 2 dikali dengan positif P, maka akan menjadi 2P ditambah dengan 4 dikali 1, positif 4. Lalu dibagi dengan ini, jika kita kuadratkan, maka akan menjadi 5 plus P kuadrat. Sehingga di sini maka akan menjadi 4 dikalikan akar 5 plus P kuadrat sama dengan 4P plus 4. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, biar dia akarnya di sini hilang, maka ini harus kita kuadratkan di kedua sisinya. 4 kuadrat akan menjadi 16, dan ini akan menjadi 5 plus P kuadrat. Dan ini jika kita kuadratkan akan menjadi 16P kuadrat tambah 32P ditambah dengan 16. Seperti ini. Maka di sini menjadi 80 ditambah 16P kuadrat sama dengan 16P kuadrat tambah 32P tambah dengan 16. Ini karena dia nilainya sama, ini bisa kita coret. Itu maka akan menyisakan, ini kita pindah ruas. Maka dia akan menjadi 80 kurang 16 sama dengan 32P. Sehingga 64 sama dengan 32P. Dan P-nya dia adalah nilainya 2. Seperti itu. Sehingga untuk vektor A-nya tadi, vektor A, dia nilainya adalah 2I plus 2J plus dengan 4K. Nah, sedangkan untuk vektor B-nya adalah 2I, ini bukan, tambah 2J tambah dengan K. Seperti itu. Nah, ini di sini tadi kita mencari nilainya. Kita punya nilai, kita disuruh mencari P-nya. Sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui
proyeksi vektornya. Proyeksi vektor C. Nah, vektor C sama masih dari A ke B seperti ini. Nah, misalnya dari A ke B berarti dia rumusannya adalah panjang vektor C itu akan sama dengan panjang A dikalikan panjang B dibagi dengan B panjang B kuadrat dikalikan dengan B. Maka di sini akan kita substitusikan yaitu 2i ini saya tulis saja. Maka vektor C akan menjadi 2i ditambah 2j ditambah 4k dikalikan dengan 2i tambah 2j tambah dengan k. Ini kita kalikan terlebih dahulu. Baru nanti kita kalikan lagi dengan 2i tambah 2j ditambah 4k. Oh, ditambah k. Vektor B itu kan k ya. Seperti ini. Lalu akan kita bagi dengan, maka panjang B-nya akan menjadi, karena dia kuadrat, berarti nggak usah pakai akar. Berarti 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka vektor C di sini dia nilainya akan menjadi 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 4 kali 1 4 dibagi ini adalah 9. Lalu akan kita kalikan dengan 2i, 2j dan dengan k. Maka di sini akan menjadi adalah 12/9 dikalikan dengan 2i, 2j plus k. Seperti ini. Maka jika kita kalikan C sama dengan ini, jika kita kecilkan menjadi 4/3, maka akan menjadi 8/3 I plus 8/3 J plus 4/3 K. Seperti ini. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai proyeksi panjang dan proyeksi vektor ortogonal.